Dan di ayat ini diajak Allah mendeteksi kondisi lagi-lagi keimanan dan bukti kesungguhan kita telah taat kepada Allah dan seruannya. Kan berarti di antara kalian siapa yang dikasih kalimat ini? Ya orang-orang yang beriman lah. Karena mulai ayat 71 ya, ayat 71 kan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, dari ayat 71 sudah kita diajarkan ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Ini ketika dibilang wa inna minkum, dan di antara kalian, kumnya kepada siapa ya? Kalian begitulah. Kalau standar orang-orang beriman di masa itu, di dalamnya ada orang yang ketika dipanggil itu berlambat-lambat. Kan begitu itu. Jadi saya ulangi, di ayat yang 71 kemarin, seruan itu seruan untuk siapa? Untuk orang beriman. Berarti orang beriman di masa Rasul loh ya. Kira-kira kualitas orang beriman di masa Rasul dengan kualitas beriman di masa sekarang itu kualitasnya bagusan mana? Bagus yang lalu. Di masa Rasul, udah jelas ya. Itu. Loh, begitu di masa Rasul yang kualitasnya sudah jelas bagus, kan bisa kita ibaratkan seandainya ada 100 sahabat yang beriman di masa itu gitu ya. Kemudian di antara yang beriman itu ada ranking 1 sampai ranking 100 gitu ya. Yang beriman ranking 100 itu loh. Misalnya yang beriman ranking pertama itu Abu Bakar itu. Kalau yang 100 itu siapa gitu. Seandainya keimanan kita dibanding yang ranking 100 itu aja loh, belum tentu baian kita. Sangat mungkin masih baian beliau-beliau. Kenapa? Karena langsung diajar sama Rasulullah, kan gitu. Langsung dibimbing Rasulullah. Lo anggaplah misalnya yang ranking 100 dari orang yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu ini, itu pun lo masih kena semprot ayat ini. Wa inna minkum laman la yubaqti'anna. Dan sungguh loh ya, ada di antara kalian itu wahai orang beriman, yang kalau dipanggil untuk berjihad, itu mereka berlambat-lambat berangkat. Dulu semua. Allah telah menyatakan begitu. Ini betapa kualitas iman di masa itu benar-benar digosok betul ya. Jadi kalau pandai besi atau empu yang tukang bikin keris itu, ya tukang bikin keris itu menempa tembaga yang mau dibikin keris itu kan dibakar, digodam palu, dibakar lagi, dicelupkan air, dibakar lagi, sampai membara di palu berkali-kali, gerindra, ya, digerinda bukan gerindra ya, digerinda, nggak pakai air lagi loh ya, nanti dipikir apa. Jadi digerinda, tahu digerinda ya, diasah betul, diasah aja nggak usah green-green, diasah betul sampai benar-benar indah dan tajam, itu kan melalui penempaan begitu. Lah kualitas iman di masa Rasulullah Muhammad SAW itu, bahkan yang sudah status iman itu loh masih diasah lagi dengan ayat ini.
dengan tempaan ini. Kamu mungkin sudah Islam, tidak hanya Islam, tapi sudah beriman. Ketika ada panggilan jihad, kamu mungkin masih sudah mau berangkat. Tapi hati-hati. Kenapa? Karena ada di antara kalian itu yang tidak begitu, gitu. Mereka sudah Islam, mungkin syahadat, sholat, puasa, zakat, mungkin juga sudah haji. Tapi ingat, ketika ada panggilan untuk berjihad, mereka berangkat dengan lambat-lambat. Artinya apa ya? Dengan awang-awangan. Dengan awang-awangan. Yopo, bahasa Indonesia awang-awangan. Tidak hanya malas, tapi ya dia ragu lah. Ragu. Untuk berangkat itu antara iya dan tidak. Mau tidak berangkat kok ya seruan itu ya seruan baik, tapi mau berangkat kok ya jauh, ya berat, ya taruhan mati, ya kok meninggalkan sanak kerabat, harta, pekerjaan, gitu kan. Jadi pertimbangannya banyak sekali. Nah, berat. Meskipun mungkin tetap berangkat, tapi ya itu tadi lambat-lambat. Bahkan ada yang kemudian tidak berangkat. Dia bilang, ini kan satu di antara ciri munafik loh ya. Fa'in asobatkum musibatun qala qad an'amallahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida. Ketika misalnya yang sudah berangkat perang tadi kemudian mendapat kekalahan, atau bukan kekalahan tapi banyak yang gugur di medan pertempuran, maka mereka mengatakan, wah berarti kita mendapat nikmat betul dari Allah. Buktinya kita tidak mati. Ini ya karena karunia Allah tidak membersamakan kami dengan mereka. Coba kalau kami tadi bersama mereka mesti mati juga. Ya bilang gitu. Walain asobakum fadlun minallah. Tapi jika kemudian kalian itu mendapat karunia kemenangan, lalu mendapatkan harta rampasan perang, mendapatkan wilayah baru, juga kamu selamat sampai di rumah, tidak terbunuh, mereka mengatakan, ya, kok gitu ya, kami nggak diajak tadi, gitu. Kok nggak ada kasih sayang plus, masa kami nggak dibagi harta rampasan perang. Seolah-olah nggak pernah ada kasih sayang. Seolah-olah tidak ada pernah mendapatkan bagian atau diajak. Ya laitani kuntu ma'hum fa'afuza fawzan 'azima. Itu katanya dia. Celakalah aku kalau seandainya aku bersama mereka, pasti aku akan mendapatkan kemenangan juga. Jadi selalu bicara tentang untung rugi. Nah itu bedanya orang beriman yang sejati dengan yang masih ada penyakit di dalam hati itu. Itu tadi bicara untung rugi. Kehadiran di dalam bertempur di medan jihad di waktu Rasulullah itu dihitung nanti aku dapat apa. Nah, dapat apanya ini dihitung secara materi. Ini yang membuat perbedaan dasar dengan orang-orang yang beriman sejati itu. Nah, kalau beriman sejati kan tidak begitu. Ya. Orang-orang yang beriman sejati itu ini, falyuqatil fi sabilillahil ladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Inilah. Jadi maka beda dengan orang-orang yang masih bimbang, ragu. Orang-orang yang imannya sejati begitu ada seruan untuk berangkatlah perang, korbankan harta jiwa ragamu, ya kan? Jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum.
Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik jika kalian tahu. Maka orang-orang yang berjihad ini, yang sejati ini langsung berangkat. Dia tukarkan kenyamanan, comfort zone dengan ketidaknyamanan di medan perang. Karena tahu betul kenyamanan di dunia yang dia tinggalkan itu tidak ditinggalkan pun dia akan meninggalkan kita. Tahu lagi. Jadi orang-orang sejati itu cerdas. Orang yang imannya sejati itu cerdas. Orang yang sangat logis. Kenapa? Loh, lah saya tidak mau nuker kenikmatan dunia karena saya merasa ini nyaman. Tidak, saya diambil dari saya kok. Maka yang mending saya tuker sekarang. Kalau saya tinggalkan kenyamanan ini, lalu saya berangkat ke medan perang, ada dua pilihan toh. Ada dua pilihan toh, yuktal atau yaghlib. Terbunuh atau menang. Kalau saya terbunuh, saya akan mendapatkan ajron azimah. Imbalan atau balasan kenyamanan yang jauh lebih abadi di akhirat. Kalau saya menang, saya juga bisa melanjutkan jihad dan mendapatkan ganti dari apa yang tadi saya korbankan. Jadi apapun yang terjadi pada saya akan untung. Gitu. Saya akan untung. Gitu. Nah, sehingga berangkat orang-orang ini sudah enggak ada ragu-ragu lagi gitu loh. Nah, orang-orang semacam ini tuh loh yang yashrunal hayatad dunya bil akhirah itu kebalikan dari orang-orang yang yashtarul hayatad dunya yashtarul akhirah bil hayatid dunya. Ada orang-orang yang justru menukar akhirat jadi bagaimana kita menjadi orang yang ini tuh. Jadi orang-orang yang justru menukar tahu betul ini orang-orang cerdas, tapi ya sebaliknya kan. Kalau di mata manusia malah dianggap orang bodoh kan. Bodoh. Wong sudah enak-enak punya harta, punya rumah, punya keluarga, punya kerjaan mapan. Kok terus ditinggal ikut Nabi Muhammad SAW berangkat perang yang tidak jelas nanti hasilnya apa, malah jangankan hasil, pulang atau tidak aja tidak jelas. Ya itu kan nyari mati, nyari masalah itu. Gitu kan? Secara manusiawi begitu, padahal secara ukhrawi itu sebaliknya. Kata Allah, wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib. Dan orang yang berperang di jalan Allah itu baik dia terbunuh atau menang, maka fasaufa nu'tihi ajran 'azima, kami pasti akan kelak memberikan pahala yang besar. Nah, sekarang gini dulu ya. Sekarang gini. Saya bikin analogi. Ini analogi yang dicetuskan oleh Pak Guru Mokhtar ya. Analoginya masuk banget. Jadi saya sudah sering sampaikan ini, tapi saya ulang lagi untuk memampatkan ya. Ada sudrun bawa sapi dia. Bawa sapi mau ke pasar. Mau jual sapinya ke pasar, si sudrun ini. Nah, di tengah jalan, sudrun ketemu sama Malik. Di tengah jalan, sudrun ketemu sama Malik. Sudrun sama Malik ini tidak terlalu kenal.
Ya kalaupun kenal gitu ya masih cuma dengar-dengar saja. Dengar nama Malik itu orangnya amanah, bisa dipercaya, ya kaya raya gitu kan. Jadi amanah, bisa dipercaya, jujur, kaya raya, tidak pernah mengingkari janji. Tapi hanya dengar si Sudrun ini, belum pernah kenal betul, belum benar-benar dekat, apalagi enggak. Baru hanya dengar kabar bahwa si Malik itu kaya raya, enggak pernah ngingkari janji, jujur, amanah gitu. Ketemu Sudrun ini mau jual sapi ini sama si Malik di tengah jalan. Sama Malik ditanya, Sudrun mau kemana? Mau jual sapi. Ke mana? Ke pasar. Boleh saya beli. Saya beli, kamu jual mau berapa? Saya mau jual 10 juta. Wes gini aja wes. Kamu nggak usah ke pasar, tak beli 20 juta. Tapi bayarannya nanti ya Drun ya. Setelah saya panen. Nantilah bulan depan. Nah, kira-kira Sudrun yang meskipun Malik terkenal amanah kaya raya, tidak pernah ngingkari janji jujur, tapi tidak kenal secara dekat langsung, hanya dengar dari orang. Kira-kira Sudrun mau nggak memberikan sapinya untuk dibayar bulan depan atau panen? Ayo, kira-kira gimana? Nggak mau, Gus. Nggak mau. Nggak mau, Kenapa? Gus. Kenapa enggak mau? Ya baru kenal. Nggak dibayar karena baru kenal. Ya artinya kenapa? Dalam hatinya Sudrun kenapa kok nggak mau? Ya takut kalau mengingkari janjinya. Ya, apalagi? Belum yakin, Gus. Ragu-ragu. Ragu-ragu. Oke, itu satu fenomena. Sudrun sama Malik. Lalu ada lagi, ya, namanya Abdullah. Abdullah ini juga gitu. Suatu hari berangkat ke pasar, bawa sapi. Lalu di tengah jalan ketemu Malik. Tanya, Dul, mau kemana? Mau ke pasar. Ngapain? Jual sapi. Mana sapinya? Ini. Mau kamu jual berapa? 10 juta aja. Wes tak beli Dul. Dul. 20 juta. Tapi tak bayar nanti setelah panen atau bulan depan. Abdullah ini sama Malik itu bukan saja kenal dari orang, tapi sudah dekat bergaul setiap hari, ngobrol hampir tiap hari, tiap saat, tahu betul luar dalam bahwa Malik ini kaya raya, terpercaya, amanah, jujur, tidak pernah mengingkari janji. Begitu ditawar 20 juta, 2 kali lipat dari harga yang mau dia jual, kira-kira Abdullah diberikan nggak? Bisa jadi juga enggak. Karena ragu-ragu apakah dia juga jujur sama aku. Gitu. Diberikan. Dia kenal betul, sudah membuktikan berkali-kali tidak pernah mengingkari janji. Diberikan nggak? Diberikan. Karena yakin. Kenal. Tanpa ragu. Abdullah pasti diberikan. Tanpa baba tidak ada sudah. Nah, ini adalah analogi sederhana. Sudrun adalah personifikasi atau ibarat orang yang kenal Allah itu hanya dari cerita, bukan dari hati iman yang hakul yakin. Dialognya dengan Allah itu hampir jarang. Benar-benar dia hanya cerita bahwa Allah itu Tuhan, kaya raya, maha menepati janji. Lalu si Sudrun ini punya harta, punya jiwa, punya tenaga, ditawar sama Allah. Sudrun, kan gitu. Kamu mau tak beli hartamu, tenagamu, korbankan untuk agama, bangsa, dan kepentingan sesama,
nanti tak bayar. Apa jiwamu yang paling umur 80 tahun itu tak ganti dengan hidup selamanya. Hartamu yang paling 1-2 miliar itu nanti tak ganti ribuan triliun di akhirat. Rumahmu yang mungkin hanya bernilai 1 miliar atau 100 juta tak ganti seluas langit bumi. Tapi nanti tak bayarnya setelah kamu di akhirat. Tapi karena orang-orang yang belum beriman secara hakul yakin ini, imannya kepada Allah itu ya hanya karena diberitahu bahwa Tuhanmu Allah, hendak muqarrab, hendak dekat sama Allah, sholat ya hanya karena warisan budaya, ragu hendak memberikan itu dengan tawaran nanti dibayar di akhirat. Ragu. Sebaliknya dulur, ada orang-orang yang beriman hakul yakin. Setiap sholat itu benar-benar dialog iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap sholat khusyuk benar-benar muqarrab kepada Allah. Dalam setiap qiyaman wa qu'udan wa ala junubim, duduk berdiri berbaring itu mengingat Allah. Senantiasa rindu ketemu Allah. Dekat betul. Percaya Allah Maha Kaya. Percaya Allah la tukhliful mi'ad. Ya la yukhliful mi'ad. Tidak pernah mengingkari janji. Lalu datang Allah menawarkan untuk membeli dalam surat At-Taubah ayat 111, dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa raga harta orang beriman itu dengan imbalan surga. Ditawar nanti tapi orang beriman hakul yakin, monggo Gusti. Nah, ini alladzina yashrunal hayata dunya bil akhirah. Begitu ada seruan Nabi untuk ayo jihad, korbankan harta, tenaga, pikiranmu untuk agama. Siap, sami'na wa ata'na. Tapi bagi yang masih ragu, kemarin masih ingat ayat sebelumnya, sami'na wa asoyna. Apa? Kami mendengar dan kami tidak taat. Atau sami'na wa pikir-pikirna. Kami mendengar, tak pikir-pikir dulu. Nah itu yang disebut layubat di anna dalam ayat yang ke-72 tadi. Yang berlambat-lambat berangkat jihad. Kenapa? Masih ragu. Kenapa? Masih ditimbang-timbang. Nah, itu yang kemudian di akhirat nanti, seperti yang kemarin kita bahas dalam ayat surat apa itu? Ayo, masih masa lupa. Bahwa nanti di akhirat ada orang yang berjalan dalam naungan cahaya, lalu kemudian ada orang yang minta ditunggu, lalu ditunggu, gelap lagi, ditunggu, gelap lagi, ditunggu, gelap lagi. Ditanya, loh bukankah aku dulu bersamamu, kok sekarang nggak dapat cahaya? Dijawab, ya, tapi irtabtum, kata gitu. Wa gharratkumul amaniyu. Ya, kamu memang dulu bersama kami, tapi kamu selalu ragu. Nah, kalau di situ, kira-kira kita ini tergolong Sudrun atau Abdullah? Monggo, diskusi. Ayo, silakan. Sudrun. Terus tapi pengen ke Abdullah, pengen hijrah. Start yang paling baik Bu Rahma itu adalah menyadari. Tadi Bu Rahma sudah menyadari kita ini masih sudrun, tapi insya Allah berusaha untuk menjadi Abdullah. Nah itu yang baik. Nah, jadi kesadaran penuh kita ini masih. Kira-kira siapa yang sudah berani ngacung menjadi sudah di level Abdullah ya Pak? Coba, ayo angkat tangan. Nah, itu analogi yang luar biasa yang diajarkan Pak Guru Muhtar ke kami itu. Itu analogi untuk apa? Menganalisis diri kita dengan ayat-ayat semua banyak sekali. Tapi orang-orang yang selalu langsung sami'na wa ata'na, siap laksanakan. Jadi yang bisa begitu itu bukan hanya Pak Bakrul, Pak Mukhlasin yang mantan para prajurit-prajurit kita ini juga prajuritnya Allah begitu.
Perintah, siap, laksanakan. Wong belum ada perintah aja siap, arahan. Siap, perintah. Itu. Silakan, kalau ada yang mau disampaikan. Wah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya sekedar sharing aja. Sebenarnya dalam keadaan sadar, kadang diri ini ingin menjadi orang kaya. Ya Allah, berikan aku kekayaan agar aku bisa menjadi orang yang dermawan, yang tidak pernah berpikir panjang apabila ada orang-orang yang meminta pertolongan atau memberikan sedekah pada apa-apa fisabilillah lah, insya Allah gitu kan Gus. Cuman ngelihat fenomena orang-orang yang kaya di luar sana, ternyata juga masih kemaruk, masih loba. Apa yang dia sudah punya ternyata tidaklah cukup rasanya gitu, sehingga dia mendapatkannya dari hal-hal yang haram, dengan korupsi, dengan menjalani yang haram, kayak yang dihalal-halalkan. Dan kalau seandainya mereka berderma gitu dengan medsos gitu, ya Allah, sampai disorot gitu-gitu Gus. Jadi keriaan itu rasanya ada di mereka gitu. Itu akhirnya ya Allah, ternyata menjadi orang yang dermawan, ikhlas itu susah gitu. Jadi akhirnya keinginan untuk menjadi orang yang kaya itu suruh lagi, ya Allah. Begitu Gus. Iya, Bu Rahma. Jadi memang manusia itu sudah diwanti-wanti sama Allah. Sekarang saya pisau itu bermanfaat enggak? Pisau bermanfaat. Bermanfaat. Pisau itu tajam dan bermanfaat. Lalu ketika anak sampean yang masih balita mainan pisau, sampean gimana? Melarang. Kenapa melarang? Takut terkena tajamnya yang berbahaya. Lah iya, padahal bermanfaat loh ya. Iya kan? Lah, kenapa? Karena pisau itu bermanfaat bagi yang mereka yang sudah mampu memegang pisau. Racun itu bermanfaat nggak? Bermanfaat bagi hama. Racun. Lah iya, tapi bermanfaat toh. Iya. Pestisida itu kan racun. Iya. Racun itu. Baygon itu bermanfaat nggak? Tidak, saya nyebut merek jadinya. Iya kan? Bermanfaat. Tapi bermanfaat untuk disemprotkan kepada siapa? Bermanfaat ketika dipegang siapa? Bermanfaat ketika cara penggunaannya jangan diminum. Kan gitu. Nah, demikian pula harta. Harta itu bermanfaat. Kita membutuhkan harta untuk kita bertahan hidup, juga untuk perjuangan agama. Masalahnya adalah ada orang yang amanah bisa dipegangi harta, ada yang tidak. Nah, yang tidak itulah yang anak kecil tadi itu. Orang yang anak kecil itu saya ibaratkan adalah orang yang masih hatinya itu rakus dan cinta harta. Maka orang yang berhak kaya adalah orang yang sudah tidak ingin kaya. Saya ulangi ya. Orang yang berhak kaya, yang dibolehkan untuk menjadi kaya adalah orang yang sudah tidak ingin lagi kaya. Lah kan aneh toh. Jadi orang yang bisa boleh kaya, yang mampu kaya adalah orang yang sudah tidak ingin lagi kaya. Abdurrahman bin Auf, satu di antara sahabat Nabi yang sering dipakai contoh orang-orang sekarang ingin seperti Abdurrahman bin Auf. Itu orang kaya yang sangat kepingin miskin. Loh, lah wis ta. Jadi saking
dia itu kepinginnya miskin, itu dia memang tetap usaha keras, tapi selalu dia sedekahkan, hampir selalu habis. Dia usaha lagi itu kaya lagi. Iya, jadi ketika dia hijrah dari Mekah itu sudah habis hartanya untuk biayai temannya, saudara seperjuangannya, habis hartanya. Begitu nyampe Madinah, nggak punya apa-apa dah. Tapi begitu karena memang jiwanya itu balungan soge ya, balungan kaya, ya kan? Dia melihat di salah satu sudut kota Madinah itu loh, di sini kalau untuk komoditas ini ada nggak? Belum. Di sini ada orang jualan gini. Belum ada. Mulai dia jualan di situ, komoditas yang dia tanyakan tadi. Rame. Bahkan di situ jadi pasar. Soge lagi dia. Kemudian juga begitu. Begitu kan disedekahkan banyak untuk agama. Tapi yang namanya gitu rezeki. Nah, itu. Maka Bu Rahma, apa yang saya sebut tadi ada dalam surat, coba dibuka di surat At-Taubah ayat 75 dan 76. Monggo, surat At-Taubah ayat 75 dan 76. Silakan. Ayat 75 dan 76. Bu Rahma, moga dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Stop dulu. Itu kan janjinya. Dia berdoa kepada Allah, jika kami diberi harta, kekayaan, maka kami akan bersedekah, kami akan berjuang untuk jalan Allah. Itu berdoanya. Begitu diberi, coba lihat 76. Baca, monggo. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, maka mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Shadaqallahul Azim. Ya. Jadi itu sudah ditebak Rasulullah, ditebak Allah sejak 1.500 tahun yang lalu. Ya kan? Itu kan ibaratnya manusia lambemu kan gitu. Itu sudah apa itu namanya? Janjimu manis gitu. Artinya apa? Ketika anak kecil tadi sudah dibilangin jangan mainan pisau nanti kebeler lo ya. Enggak. Sebentar aja ditinggal. Nangis. Berdarah-darah, baru nangis gitu. Karena yaitu tadi, dia bermanfaat tapi bagi yang sudah mampu. Jadi sampean kaya boleh. Wong itu sudah karunia Allah kok. Tapi mampukah sampean seperti Abdurrahman bin Auf? Mampukah sampean seperti Utsman bin Affan yang sudah tidak lagi cinta hartanya? Nah ini loh sampean. Makanya kita itu sebagai orang Islam itu harus bekerja keras. Harus tetap mencari karunia Allah. Fantasyiru fil ard. Itu tetap. Wabdaghi min fadlillah itu tetap harus. Tapi jangan kuantitas yang sampean jadikan tujuan. Tapi kualitas. Apa itu kualitas? Ketika mendapatkan kuantitas, pemanfaatannya adalah sedikit saja kebutuhan dunia survival, sementara sebagian besar dibawa pulang seperti tujuan awal di ayat yang 75. Sekali lagi, monggo jangan dijadikan tujuan kuantitas banyak atau sedikit tadi. Tapi ketika kita bekerja, yang kita jadikan tujuan adalah how to use it. Bagaimana kita menggunakannya nanti. Ketika sedikit, bagaimana kita menggunakannya. Ketika banyak, bagaimana kita mentasarufkannya. Sehingga apa? Orang beriman itu surat Ali Imran ayat 134 menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Kan gitu. Orang-orang bertakwa itu adalah orang yang tetap berinfak ketika sempit maupun lapang, ketika punya sedikit maupun banyak, ketika miskin maupun kan, tidak ngaruh dia. Ayat itu saja memberikan kita stressing highlight bahwa bukan kaya yang akan membuat kamu bersedekah atau tidak, tapi takwa yang akan membuat kamu bersedekah atau tidak.
Karena orang bertakwa ketika miskin tetap bersedekah, ketika kaya apalagi, gitu loh. Jadi Insya Allah. nggak disuruh miskin juga nggak dilarang kaya, gitu. Jelas berapa ya? Jadi, insya Allah siap Gus. Semoga Ya, diistiqomahkan. jadi nggak disuruh miskin, juga nggak dilarang kaya. Tapi jangan menggunakan standar miskin atau standar kaya untuk bersedekah. Dengan cara gimana? Orang beriman itu kerja keras, bahkan kerasnya, durasinya melebihi orang-orang kafir. Karena orang kafir hanya bekerja untuk dunia, kita dunia akhirat. Maka kalau mereka bekerja 8 jam, kita 16 jam bila perlu. Nah gitu. Tapi standar hasilnya bukan standar kuantitas. Tapi standar bagaimana menggunakan itu nanti. Karena karunia Allah itu mau kerja keras kayak gimana pun, kalau rezekinya segitu ya segitu aja. Tapi ada orang yang kerja keras tidak terlalu kerja keras banget, diberi Allah banyak ya banyak. Maka bagaimanapun kita nanti diberi Allah sedikit atau banyak, adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa, yang tidak terpengaruh dengan status itu, tetap bisa bersedekah. Karena orang beriman itu al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Jelas nggih? Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga menyemangati kita untuk tetap bekerja keras. Ini hari apa ini? Minggu ya, Ahad ya? Ya, hari Ahad. Bagi yang kantoran ya istirahat, tapi bagi yang sawahan ya tetap berangkat ke sawah lah, gitu. Bagi yang dagangan nggak tahu tokonya buka atau enggak ini. Ya. Semangat, semoga Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, menuntun kita dalam Shirathul Mustaqim, menjaga kita dari serangan Dajjal, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma filil mu'minal mu'minatul muslimatul Allahumma atina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa dal hastin min al-syaitan jam kufar. Rabbana najina wa lina waskafina min al-qawmi dhalimin. Rabbana la taj'alna fi al-qawmi dhalimin. Allahumma rafa'na darajatana. Rabbana ma nafaktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana beri lana sabra wa sabila kama. Wa ana rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.